Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, video berikut memang sangat singkat. Video di mana Juma dengan seorang apologet Kristen membahas tentang Yesus Kristus. Dan seperti biasanya ya, Ustadz Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus hanya manusia biasa. Dia mengatakan bahwa semua yang ada pada diri Yesus adalah sifat kemanusiaan. Namun yang menjadi lawan bicaranya kali ini adalah seorang apologet Kristen, seorang murtadin yang juga cukup paham tentang kitabnya si Juma. Dan dalam Tuhan, perdebatan ini sangat seru dan hangat, dan pastinya membuka wawasan kita, dan juga kita bisa mengerti sejauh mana ilmu pengetahuan Juma tentang Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kita sudah tahu bahwa Juma ini tidak mengerti Alkitab, tetapi memaksakan diri membahas Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh memberikan tanggapan atau komentar terhadapnya, mari terlebih dahulu kita menonton cuplikan video yang berikut ini. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kencang doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu. Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul, kamu makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli, dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra, kun fayakun maka jadi. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan, padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan, Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dia di sini adalah bicara tentang firman, karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri.
Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus, dan sebaliknya ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya ketika ada orang yang melihat nabimu, gak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus bapaknya siapa? Elohim ya, karena dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu ya. Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang dia datang ke dunia sebagai manusia, betul. Maka dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat ya tuh. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu Zulkifli bahwa dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia ini seperti ini ya Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu? Makanya Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Saudara, sambil menyimak jangan lupa tekan tombol like ya. Atau enggak, kamu ajarin pengikutmu agar mengikuti teladan Yesus dan bukan ajaran yang ekstrim begini tuh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh.
Gak pakai hijab berarti menentang Allah. Ngaku agama mana yang suka memaksa berhijab? Tapi saudaraku dimanapun kalian berada, jangan takut karena Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Makanya Zulkifli, kitabmu itu penuh misteri, dan selama ini kalau tanpa internet itu nggak terkuak. Hampir-hampir semua orang itu tidak mengerti, main ikuti saja seperti halnya tadi orang yang mengembala kambing ya, embe, 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 begitu doang ya. Pokoknya ayo kita masuk neraka semuanya, ayo kita semuanya masuk ke surga bidadari, ayo. Giliran ditanya nggak ngerti apa-apa, kan kasihan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Murtadin ini sebagai wujud respon terhadap keliaran Ustadz Juma dalam menafsirkan Alkitab. Sudah tiba saatnya, jika ada urat malu atau rasa malu dari Ustadz Juma, sudah tiba saatnya dia harus kembali fokus untuk membahas Quran dan hadis dan seluk-beluk daripada Islam. Sudah terlalu banyak video di mana Ustadz Juma mengklaim kemenangan dalam sebuah diskusi, tetapi sebenarnya membuktikan bahwa tidak ada ilmu yang ia miliki terkait dengan Alkitab. Tapi biasanya memang mereka mengklaim, klaim dan klaim. Sudah saatnya kalau tidak tahu malu, ya memang biasanya lebih kepada memasang benteng dengan cara berkoar dengan suara yang besar supaya orang bisa dikelabui tapi isinya tidak ada. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang apologet Kristen di video tadi menanggapi beberapa pernyataan daripada Juma yang lagi-lagi berusaha membuktikan kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Nah, saudara Tuhan, sebenarnya kita sudah tidak heran ketika Juma berusaha membuktikan Yesus hanya manusia biasa. Ya, kita sudah tahu kalau dia sering mengutip ayat Alkitab dan menafsirkannya sesuai dengan keinginannya, saudara dalam Tuhan ya. Lah, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa sebenarnya usaha mereka membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan itu sangat sia-sia sekali ya, karena mereka tidak pernah berhasil ya membuktikan kalau Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan ya. Mereka dengan berbagai dalil ya, mereka dengan berbagai alasan mengatakan itu, tetapi tidak juga menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu benar adanya. Karena kenapa? Karena jelas-jelas ya Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak bisa disangkal, saudara Tuhan. Lalu dasar kita melihat sosok Yesus ya adalah melalui Alkitab ya. Di luar Alkitab tentu kita tidak menemukan ya siapa Yesus sebenarnya ya. Di luar Alkitab tidak bakalan mencatat kebenaran tentang Yesus Kristus. Hanya Alkitab ya satu-satunya buku yang mencatat tentang Yesus Kristus, yang menjabarkan siapa Yesus, yang mengungkap bahwa Yesus adalah Sang Firman dan Firman itu menjadi manusia ya, sama dengan manusia, dan tujuannya apa? Ya, untuk menyatakan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya. Itulah Yesus Kristus ya. Dia Sang Firman yang datang ke dunia ini untuk melakukan tugas penebusan ya.
Kenapa sih manusia harus ditebus? Bukankah Tuhan berkuasa ya mengampuni dosa manusia? Atau mungkin ya, kenapa Tuhan tidak memusnahkan manusia dan menciptakan yang baru gitu loh. Saudaraku dalam Tuhan, sejak penciptaan ya, saudaraku dalam Tuhan, sejak penciptaan ya, manusia itu diciptakan berbeda dengan ciptaan lain. Ya, Tuhan berfirman, maka ciptaan lain itu ada. Tetapi dengan manusia, Tuhan turun tangan membentuk manusia dari debu tanah dan memberikan nafas hidup di dalam hidup manusia ya. Dan sebelum penciptaan juga Tuhan mengatakan bahwa mari kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Manusia ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada pada manusia itu sendiri. Ya, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu hilang pada manusia. Dan itulah yang dikembalikan, itulah yang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan yang ada pada diri manusia itu. Melalui apa? Melalui kedatangannya ke dunia ini, melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya serta kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Ya, sekali lagi Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, untuk menunjukkan kasihnya bagi orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah datang ke dunia ini menyelamatkan mereka, dan sebagai buah dari keselamatan itu, orang-orang percaya kepada Yesus, taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya. Dan kita sudah pasti yakin bahwa kerajaan surga kelak menjadi milik kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kalau kemudian di video tadi cuma mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa, semua sifat yang ada pada diri Yesus menunjukkan Yesus sebagai manusia, ya silahkan aja, itu kan pendapatnya Juma. Tapi ya saya katakan bahwa itu pun tidak punya dalil sama sekali, ya tidak punya dasar sama sekali. Dia hanya sekedar klaim, tetapi klaimnya itu tidak berdasar. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ayat-ayat yang sering saya sampaikan juga bagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Dan ayat lain dalam kitab Injil juga mengatakan bahwa Yesus pemilik sorga. Ya, Yesus juga berhak mengampuni dosa manusia. Salah satunya orang yang disalib bersama-sama dengan Dia di atas kayu salib. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, sebenarnya sudah banyak bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hal itu tidak bisa disangkal saudara dalam Tuhan. Ya, jadi kita sebagai orang-orang percaya sebenarnya kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa bersyukur, di mana kita mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Ya, jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, bahkan apapun yang kita dengar dari luar sana yang berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, jangan sampai menggoyahkan iman kita. Tetapi mari kita tetap teguh di dalam Kristus, karena orang yang teguh di dalam Kristus tidak sia-sia, upahnya besar dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Ya, silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga.
Dan semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.